buruk yang ada di sorga, yang Jibril ambil yang paling kurus. Bu, Ibu, kumaha damang? Alhamdulillah. Tos dahar cuaca? Dahar deui. Alhamdulillah. Kampung naon namina? Cantik-cantik, gelis-gelis. Alhamdulillah. Yang depan Sami jeung Sahrini. Yang kedua kayak Krisdayanti. Yang paling belakang kayak Ponori. Pilih yang paling kurus. Jibril tanya, hai buruk, di sorga berbagai macam fasilitas lengkap. Kenapa di antara yang lain kau tidak sehat kelihatannya? Pertumbuhan badanmu kalah dengan yang lain. Yang lain gemuk-gemuk, kenapa kamu kurus? Itu buruk berkata, aku tidak enak makan di sorga. Karena punggungku ini berkeinginan untuk bisa bersentuhan dengan kulit manusia Nabi Rasul termulia. Allah, buruk rindu sama Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyati il abdati wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha. Isra-nya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aisyah berkata, selama Isra Mi'raj Nabi Muhammad tidak meninggalkan jasadnya, tidak meninggalkan tubuhnya di rumah. Artinya Isra Mi'raj itu biruhihi wa jasadihi. Sayyid Ja'far Al-Barzanji, ulama Madinah, mengatakan dalam maulid berzanji, summa usriya biruhi wa jasadihi yaqazatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa biruhihi wa jasadihi. Untuk menjawab pendapat orang mengatakan Isra hanya mimpi, dijelaskan oleh ulama Sayyid Ja'far Al-Barzanji biruhihi wa jasadihi yaqazatan, dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Aisyah Isra Mi'raj, Nabi badannya tidak ada di rumah. Karena sifat binatang buruk dan binatang yang lain, dia tidak mau mengangkut dalam punggungnya cuma ruh doang. Maka kuda dijadikan alat untuk mengangkut bambu.
itu kuda merasa terpacu karena tuannya akan menjual barang ke tempat yang dituju. Begitu Bulog semangat sampai gak makan, gak minum, sampai kurus karena akan ada yang ditumpangi di atas punggungnya. Sampailah ke Masjidil Aqsa. Begitu sampai, buruknya diikat di pohon korma oleh Jibril. Ini kan kemauan Allah. Kenapa harus diikat? Mengandung pelajaran buat kita hamba Allah dalam hidup. Tidak cukup tawakal, harus ikhtiar. Sholat Jumat bawa motor, kuncinya ada di setang, tidak dicabut. Ditanya Musa Samsudin, kak dia bawa naon? Motor. Kuncinya mana? Ayat di motor. Udah dicabut, tawakal. Begitu hilang, maka ikhtiar dulu, usaha dulu, baru tawakal. Pengen jadi orang pintar, ikhtiar dulu. Guru-guru kita banyak. Ada Kiai Haji Dedi, ada Kiai Haji Humaidi. Belajar. Udah belajar, paham, rada lambat, tawakal. Usaha dulu. Orang yang cinta ilmu banyak kebaikannya. Kata Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilm la khaira fihi. Orang yang kagak suka dengan ilmu, nggak ada kebaikannya. Ilmu itu jika digambar lebih terang dibanding terangnya matahari. Lebih indah dibanding cahaya rembulan. Tahun 68, 69, 70 Cikarang. Belum ada listrik. Tapi Kiai Haji Pudoli ngajar dari kampung ke kampung tanpa alat penerang. Tapi kenapa dia bisa memberi cahaya kepada masyarakat, cahaya agama? Karena ada ilmu. Gelap tidak menjadi kendala bagi orang yang sudah memiliki ilmu. Subuh tahun 70 listrik belum masuk. Alhamdulillah saya suka lewat sini. Tahun 70 ini masjid kalau jam 3 subuh udah gak bisa dimasukin sama orang. Karena pintunya masih dikunci. Sekarang masjidnya udah indah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Bu, saya nyusup dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, saya nyusup dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, saya nyusup dulu ya. Yang dipoto apa lagi? Laki-laki nyusup dipoto. Alhamdulillah. Begitu buruknya sudah diikat, Jibril masuk ke dalam Masjidil Aqsa, langsung mengumandangkan azan Jibril di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril yang azan. Padahal belum ada syariat untuk azan. Allah sudah menunjukkan kalau ini bagian daripada proses cikal bakal akan adanya kumandang azan. Dalam kitab Bushrul Karim, ada juga dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah Syekh Abdurrahman Hadrami, yustahabul adzan wal iqamah lil maktubah.
Adzan dan qomat itu disunatkan untuk sholat 5 waktu. Maka di Masjidil Aqsa saat Isra sebelum sholat jamaah, Jibril diperintah Allah untuk mengumandangkan azan dan qomat. Kita orang NU, azan itu tidak hanya untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat, tapi azan disunnahkan juga saat kita melihat rumah warga kebakaran. Disuruh kumandangkan azan agar apinya mereda. Begitu juga saat meninggalkan rumah berangkat ibadah haji, sebelum melangkahkan kaki keluar dari rumah, disuruh azanin lebih dulu. Karena kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nasoih Diniyah halaman 71 bab haji, as-safar ilal haji kas-safar ilal akhirah. Orang yang mau pergi haji sama dengan mau pergi mati. Orang mati begitu diletakkan di alam barzah, diazanin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan 5 waktu dengan suara yang keras. Kalau azan mengundang warga untuk menolong warga yang kebakaran dengan suara yang keras. Cuma nggak pakai lagu, nggak pakai seni. Kalau azan kebakaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan untuk mengundang warga menolong rumah yang kebakaran. Jangan pakai lagu azan untuk sholat fardu. Allahu Akbar, Allah. Warga pada lihat jam tangan. Pakai ilmu, makanya azan untuk sholat keras menggunakan seni agar orang itu terangsang datang. Azan ketika terjadi kebakaran tanpa seni, cuma dengan suara yang keras. Ketika azan di telinga bayi saat baru lahir dengan suara lembut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di telinga kiri iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Karena Nabi saat Sayyidina Hasan Husain lahir, Nabi yang mengadzankan dan mengiqamahkan. Jangan dibalik. Giliran azan di telinga bayi, lagu buat sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Wah, itu telinga bayi rusak. Makanya sekali lagi, nggak cukup dengerin ceramah, hadir di majelis-majelis ilmu. Insya anak jika dikasih warisan harta bakal habis. Tapi jika anak diberikan warisan ilmu nggak habis-habis. Jika ia pintar menjadi penceramah, materi ceramahnya nggak habis-habis. Ceramahnya nggak itu mulu. Ceramah Isra Mi'raj, kurung batang digotong. Ceramah maulid, kurung batang digotong. Ceramah ngawinin, kurung batang digotong. Itu mulu nggak tambah-tambah. Maka butuh pengetahuan ilmu yang luas. Ibnu Ruslan mengatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mengerjakan perintah Allah tanpa dilandasi ilmu la tuqbalu, enggak diterima, sia-sia. Maka butuh pencerahan, butuh ilmu pengetahuan. Dia yang akan bisa menambah kualitas cinta kita kepada Allah, kualitas cinta kita kepada Rasulullah. Setelah Jibril adzan, setelah Jibril qomat, maka di Masjidil Aqsa sholat berjamaah 2 rakaat. Padahal belum ada perintah sholat. Tapi
Tapi Allah perintah Nabi untuk menjadi imam sholat jamaah 2 rakaat. Siapa yang imam? Nabi Musa disuruh nggak mau. Nabi Ibrahim yang silsilah kekeluargaan masih nyambung kepada Nabi, nggak mau jadi imam. Nabi Daud yang suaranya bagus, nggak mau jadi imam. Saking bagus suara Nabi Daud, angin berhenti dengerin suara Nabi Daud. Maka bagi mereka yang punya potensi suara bagus, pertahankan kualitas suara dengan doa kepada Nabi Daud. Allahumma ahsin sauti kama ahsana sautuhu Nabi Daud. Maka itu Qori Muammar ZA sampai sekarang suaranya masih bagus.